Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada hambanya kaum mukminin sifat-sifat tercela yang itu tidaklah pantas ada pada seorang mukmin, sifat-sifat buruk yang itu hanya ada pada orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Allah sebutkan hal itu dalam Al-Baqarah 204. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan di antara manusia ada orang yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia ini membuatmu kagum kepadanya. Betapa indahnya apa yang dia sampaikan, betapa manisnya bahasa dan kata-kata yang terucap darinya, membuatmu kagum. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Artinya yang berbicara tadi sampai bersumpah-sumpah dan bersaksi atas nama Allah bahwa apa yang dia ucapkan itu yang ada dalam hatinya, apa yang dia sampaikan itu yang ada dalam keyakinannya. Demikian sumpahnya. Padahal Allah Maha mengetahui bahwa dia adalah penentang yang paling keras, wa huwa aladul khisam. Ayat ini mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang hanya bisa berbicara dengan lisannya, dengan bahasa dan perkataan yang manis, namun perbuatannya jauh berbeda. Perbuatannya, amalannya, kesehariannya bertentangan dengan apa yang dia sampaikan. Oleh karena itu, perkataan seseorang bisa mengangkat dirinya menjadi mulia dan terhormat jika perbuatannya membenarkan perkataannya, jika amalannya mendukung apa yang dia ucapkan. Perkataan itu pula bisa menghinakan dan merendahkan seseorang jika perbuatannya dan amalannya jauh berbeda, bertentangan dengan apa yang dia sebutkan. Wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Demikianlah sifat orang-orang yang munafik. Jika engkau terlibat perselisihan dengannya, maka dia adalah penentang yang paling keras. Artinya sangat sulit untuk dicari kelunakannya, sangat berat untuk diajak damai, sangat sulit untuk diajak perbaikan kembali. Keras dan kaku itu menjadi watak dan sifatnya, dan itu bukan akhlak seorang mukmin. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha di Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadur rijal ila Allah al-aladul khasim."
Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah yang sangat keras perselisihannya, penentangannya dalam bermusuhan. Dalam kehidupan mungkin saja ada gesekan, wajar saja ada pertikaian, perselisihan, perbedaan. Namun yang menjadikan orang itu sampai tercela sedemikian rupa ketika telah bermusuhan, ketika telah membenci seseorang, dia menjadi musuh yang sangat keras dalam permusuhannya. Aladul khosim, sangat tajam permusuhannya, sangat berat untuk diambil kebaikan darinya, kaku dan keras. Kalau sudah bermusuhan maka habis-habisan dan segala-galanya. Bukan itu sifat seorang mukmin. Seorang mukmin diajarkan lunak. Seorang mukmin diajarkan oleh Rasulnya untuk menjadi orang yang gampang, mudah untuk kembali baik dan membenahi hubungannya dengan orang lain. Oleh sebab itu Rasulullah juga mengabarkan salah satu sifat munafik adalah idza khasama fajar. Kalau dia berkhusuma, sifat munafik kalau dia cekcok dengan orang lain, ada perseteruan atau ketidakcocokan, dia menjadi fajir, fujur, melampaui batas dalam permusuhannya hanya karena perselisihannya dengan orang lain membuat dia fajir sehingga berani berdusta mengada-ngada atas nama orang yang dia bermusuhan dengannya, padahal dia tahu itu bukan ucapan orang itu, padahal dia tahu itu bukan perbuatan orang itu, tapi karena fajir, karena kefajirannya dia bisa mengumpat-ngumpat, bahkan berbuat sesuatu yang melampaui batas sampai tingkat menyakiti secara fisik, berbuat zalim, entah itu pada tubuh lawannya atau mungkin pada hartanya atau kehormatannya. Fajir. Kalau sudah bermusuhan, orang takut dari kejahatannya, dan itu bukan sifat yang terpuji, bukan yang pantas untuk dibanggakan. Ditakuti orang kejahatannya, ditakuti orang kejelekannya. Di Muslim Rasulullah sebutkan, inna min syirarin nasi manzilatan indallah man tarakahun nas ittiqa syarrihi. Orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah adalah yang ditakuti oleh orang lain, ditinggalkan karena mereka takut atas kejahatannya. Karena mereka semua tahu kalau sampai bermasalah dengan orang ini, karena mereka semua berpengalaman dan tahu jangan sampai berselisih, berdebat dengan orang ini, karena kalau itu terjadi maka akan hancur kehormatan mereka, akan rusak nama baik mereka, akan hilang harta benda mereka, akan rusak, dia hancurkan, bahkan mungkin akan dia sakiti secara fisik. Orang takut karena kejahatannya atau kejahatan lisannya. Itu sifat seorang munafik yang paling dibenci oleh Allah, al-aladul khosim. Kalau sudah cekcok, inginnya harus dia yang menang. Kalau sudah berselisih, ada perdebatan, maunya harus dia sebagai pihak yang benar, yang lain atau lawan dia harus menjadi orang yang salah, yang menjadi lawan dia harus menjadi orang yang kalah. Ini sifat munafik, bukan sifat orang yang takut
bertakwa dan iman kepada Allah. Nas'alullah al-afiyah wassalama. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, para ulama salaf mengajarkan kepada kita, para sahabat Nabi, para tabi'in, bagaimana agar kita seorang muslim lebih mawas diri, lebih berhati-hati terutama pada ucapan dan kalimat yang keluar dari lisan kita. Mereka sebutkan seperti Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Man adda qawlahu min amalihi qalla min qawlihi." Orang yang yakin, menganggap bahwa ucapannya adalah termasuk dari perbuatannya, maka dia akan berhati-hati dalam berbicara. Artinya dia menganggap perkataannya dari amalannya. Dia tahu ucapannya adalah amalan dia, amalan yang akan ditimbang di hari kiamat, berat baiknya atau jeleknya, amalan yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik akan mendapat balasan yang lebih baik, jelek maka akan dia hadapi resiko dan ancaman azab dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang yakin, sadar bahwa perkataannya adalah amalannya, maka dia akan berhati-hati dalam berbicara. Tidak ingin dan jangan sampai apa yang dia ucapkan berbeda dengan amal perbuatannya sendiri. Jangan sampai apa yang dia ucapkan beda dengan yang dia yakini dalam dirinya. Yang dia yakini ke arah barat sementara ucapannya ke arah kiri. Ucapannya ke timur, perbuatannya ke barat. Bukan itu seorang mukmin. Mukmin adalah orang yang polos dan baik. Apa yang dia ucapkan itu yang ada dalam hatinya. Apa yang dia ucapkan terbukti dengan amal perbuatannya. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua untuk menjadi mukmin yang benar-benar beriman, yang ucapannya sama dengan keyakinannya, perbuatannya mendukung dan membenarkan perkataannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma aslih lana ulata umurina warzuqhum bitanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik. Allahumma wa aslih bihimul bilad wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man arada bina wa bi biladina wa bil muslimina su'an aw syarra fa ashghilhu bi nafsihi wa rudda kaidahu fi nahri innaka qawiyyun azizun dzul intiqam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.